Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Naswatinezia Ignita dengan NPM 22158 akan mereview salah satu jurnal yang berjudul The Anti-Diabetes Effect of Bitter Melon atau Momordica carantia Extract Toward Glucose Concentration Langerhans in Sled and Leydig Cell of Hyperglycemic Mice. Ini jurnal yang saya gunakan. Lalu di sini ada latar belakang. Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin. Penggunaan obat antidiabetes jangka panjang dapat menyebabkan efek samping yang serius. Salah satu alternatif untuk menekan biaya pengobatan adalah dengan mengonsumsi buah pare yang mengandung sarantin, insulin polipeptida, dan lektin yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Selain itu, saponin, flavonoid, polifenol, dan vitamin C dari pare berfungsi sebagai antioksidan. Lalu di sini ada definisi tentang pare atau Momordica carantia, dikenal sebagai bitter melon, tanaman yang digunakan secara tradisional untuk mengobati diabetes. Tanaman ini mengandung senyawa seperti carantin, polipeptida, dan visin yang memiliki efek menurunkan gula darah. Mekanisme kerjanya meliputi stimulasi sekresi insulin, regenerasi sel beta pankreas, penghambatan penyerapan glukosa di usus, dan peningkatan sensitivitas insulin. Aktivasi enzim AMP3 oleh pare juga membantu mengatur metabolisme glukosa dan lemak, menjadikannya agen potensial untuk pengolahan antidiabetes. Lalu di sini metode pengujian. 25 ekor mencit jantan dibagi menjadi 5 kelompok, termasuk kontrol negatif dan positif, serta ketiga kelompok perlakuan dengan dosis ester pare yang berbeda, yaitu 25 mg, 50 mg, dan 59 mg per 1 mili per hari. Mencit diinduksi hiperglikemia menggunakan aloksan dengan dosis 100 mg per kilogram untuk merusak sel beta pankreas. Lalu pokok bahasanya, yang pertama hasil pengujian sebelum diuji. Ini adalah gambar sel Leydig pada mencit. Yang pertama kontrapositif, sel pulau Langerhans tampak sehat dan utuh, menunjukkan efektivitas pengobatan standar seperti glibenclamid. Lalu yang kedua kontrol negatif, sel pulau Langerhans mengalami kerusakan signifikan, menunjukkan kondisi hiperglikemik tanpa pengobatan. Lalu perlakuan pertama, setelah diberi ekstrak pare dosis rendah, terdapat perbaikan pada sel pulau Langerhans meskipun masih ada beberapa kerusakan. Lalu untuk perlakuan kedua, ekstrak pare dosis sedang menunjukkan struktur sel pulau Langerhans yang lebih baik dibandingkan P1 dengan lebih banyak sel beta utuh. Lalu untuk yang perlakuan ketiga, ekstrak pare dosis tinggi menunjukkan struktur sel pulau Langerhans yang terbaik di antara semua perlakuan, dengan sedikit kerusakan dan banyak sel beta yang utuh. Lalu ini gambar setelah pengujian Leydig untuk kelompok P0 atau positif kontrol menunjukkan struktur sel Leydig yang tidak teratur dan kerapatan sel yang rendah, menunjukkan efek negatif hiperglikemia tanpa perlakuan. Untuk kelompok kontrol, menunjukkan struktur sel Leydig yang lebih baik dan kerapatan sel yang lebih tinggi dibandingkan kontrol negatif, menunjukkan efektivitas perlakuan kontrol positif. Lalu untuk kelompok P1, P2, dan P3, semua kelompok ini menunjukkan perbaikan dalam struktur sel Leydig dan peningkatan kerapatan sel dibandingkan kontrol negatif. Kelompok P3 menunjukkan hasil terbaik dengan struktur sel Leydig yang paling mirip dengan kelompok kontrol. Lalu ini ada mekanisme aksi. Yang pertama, penurunan kadar glukosa darah. Ekstra pare dengan dosis 50 mg per 1 hari menunjukkan efek yang signifikan dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah mencit. Hiperglikemik. Pada hari ke-21 setelah pengobatan, kadar glukosa darah mencit menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif yang diberi CMCNA dan kontrol positif diberi glibenclamid. Lalu yang kedua, perbaikan kerusakan sel beta pankreas. Ekstra pare
mampu memperbaiki kerusakan sel beta pankreas yang rusak akibat induksi aloksan. Perbaikan ini terlihat dari peningkatan jumlah pulau Langerhans yang merupakan indikator penting dalam fungsi pankreas dan produksi insulin. Lalu yang ketiga, peningkatan jumlah sel Leydig. Peningkatan jumlah sel Leydig juga meningkatkan jumlah sel Leydig pada testis mencit. Sel Leydig bertanggung jawab untuk produksi hormon testosteron yang dapat terganggu pada kondisi hiperglikemia. Lalu yang keempat, mekanisme aksi farmakologi melibatkan interaksi bioaktif senyawa dalam ekstrak dengan berbagai target molekular. Senyawa seperti carantin, polipeptida, dan memordikin diduga dapat meningkatkan aktivitas enzim insulinase dan menghambat enzim gluconeogenesis, serta berinteraksi dengan reseptor insulin, sehingga meningkatkan sensitivitas insulin. Lalu kesimpulan, perlakuan dengan ekstrapare menunjukkan perbaikan signifikan pada struktur sel Leydig, mencit hiperglikemia dengan hasil terbaik pada kelompok P3. Ekstrak pare mampu menurunkan kadar glukosa darah dan memperbaiki fungsi sel Langerhans. Ekstrak pare menunjukkan potensi besar sebagai agen antidiabetes melalui mekanisme peningkatan produksi insulin, penghambatan gluconeogenesis, dan peningkatan glikogenesis. Ekstrak pare juga menunjukkan efek positif pada struktur sel Leydig yang penting untuk fungsi reproduksi. Ini sumber artikel yang saya gunakan, dan ini data pustakanya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.